Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama kakak dalam pembelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pembelahan sel. Adapun KD dan indikator kita pada hari ini yaitu KD 3.4 yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk pada keturunannya. Kemudian, KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan atau sel tumbuhan. Dan untuk indikator kita pada hari ini yang pertama, membedakan antara pembelahan amitosis dan mitosis. Yang kedua, menjelaskan tahap-tahap mitosis dengan menggunakan gambar. Yang ketiga, membandingkan mitosis dan meiosis dengan menggunakan tabel tentang tujuan, tempat terjadinya, tahap, dan hasil akhir. Kemudian yang keempat, menjelaskan tahap-tahapan meiosis dengan menggunakan gambar. Jadi kakak harapkan setelah adik-adik menyimak video ini sampai akhir, adik-adik bisa memahami seluruh indikator kita pada hari ini. Selamat belajar! Nah adik-adik, pembelahan sel umumnya dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Di sini kakak akan menjelaskan secara singkat mengenai perbandingan antara amitosis, meiosis, dan mitosis sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut. Nah, jadi untuk amitosis di sini ada huruf A. Nah, A di sini dia bermakna tidak ya. Jadi dapat diartikan bahwa amitosis ini merupakan suatu proses pembelahan sel yang tidak mengalami tahapan-tahapan seperti yang terjadi pada mitosis. Artinya, amitosis ini dia tidak mengalami proses profase, metafase, hingga tahap telofase. Nah, kemudian untuk mitosis dan meiosis, keduanya mengalami fase-fase pembelahan. Nah, konsepnya jika di mitosis itu 2N menjadi 2N, artinya dua sel anakan memiliki jumlah kromosom seperti induknya. Jadi untuk di mitosis itu dia sifatnya identik atau sama dengan induknya. Kemudian pada meiosis itu dia 2N menjadi N, artinya dia itu tidak identik, tidak sama dengan induknya. Nah, pada mitosis biasanya terdapat pada kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan pada meiosis terdapat pada sel-sel kelamin atau gonosom. Pada mitosis ini juga, dia hanya melalui satu kali tahapan atau satu kali fase pembelahan, fase-fase pembelahan. Nah, sedangkan pada meiosis itu ada dua kali tahapan, ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Nah, secara sederhana pembelahan amitosis ini dimulai dari satu sel, kemudian dia akan mengalami proses pembelahan menjadi dua sel. Nah, pada pembelahan amitosis ini juga, pembagian inti sel diikuti dengan pembagian sitoplasma. Nah, selama amitosis berlangsung, inti sel memanjang dan tampak ada benang di dalamnya. Dengan adanya tekanan, inti sel terbagi menjadi dua, kemudian diikuti dengan pembagian sitoplasma hingga terbentuk menjadi dua sel anakan yang identik. Nah, adik-adik, biasanya pembelahan amitosis ini dia terjadi pada organisme prokariot seperti bakteri ataupun ganggang biru. Kemudian dia juga bisa terjadi pada organisme eukariot yang bersel satu seperti protozoa. Nah, adik-adik, selanjutnya adalah siklus sel. Nah, siklus sel meliputi 3 tahapan utama, yaitu interfase, kariokinesis, dan sitokinesis. Untuk interfase, dia memiliki nama lain yaitu fase istirahat atau fase persiapan pembelahan. Nah, di interfase terdapat 3 tahapan, ada G1, S, dan G2. Untuk G1 yang merupakan tahapan pertumbuhan, di tahap ini banyak terjadi penambahan jumlah sel, massa sel, dan zat-zat enzim. Kemudian untuk tahapan S atau fase S, nah, di sini terjadi proses replikasi DNA atau perbanyakan DNA. Dan untuk fase G2, nah fase G2 ini merupakan fase persiapan. Artinya
di tahapan ini telah siap untuk melakukan proses pembelahan. Nah, adik-adik, jadi di tahapan inilah yang menentukan apakah sel itu akan membelah atau tidak. Nah, dan di tahapan ini juga terjadi pengumpulan energi. Sebab jika sel ingin melakukan proses pembelahan, maka sangat membutuhkan banyak energi, sehingga diperlukan persiapan yang cukup ekstra sebelum memasuki fase pembelahan atau fase kariokinesis. Nah, di sini fase kariokinesis terdapat tahapan-tahapan. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase yang kakak singkat dengan PMAT. Kariokinesis ini merupakan proses pembelahan inti sel. Jadi hanya inti selnya yang melakukan pembelahan ya adik-adik, hanya nukleusnya. Nanti setelah nukleusnya ini membelah di tahapan kariokinesis, maka akan dilanjutkan dengan proses sitokinesis. Nah, di sitokinesis inilah terjadi pembelahan atau pembagian sitoplasma. Jadi, bagian akhir dari tahapan kariokinesis akan ditutup oleh sitokinesis. Jadi adik-adik sudah paham kan mulai dari interfase, kariokinesis, dan ditutup oleh sitokinesis. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembelahan mitosis, kakak akan menjelaskan dulu ke kalian mengenai konsep kromosom, kromatin, dan kromatid. Nah, di sini ada perbedaan antara ketiganya ya. Jadi, kromatin itu merupakan benang-benang halus yang tersusun atas DNA dan protein. Nah, benang-benang halus ini nanti dia akan memendek, memadat, dan menebal menjadi kromosom dan kromatid. Nah, jadi adik-adik perlu paham bahwa kromatid itu merupakan lengannya kromosom. Adik-adik juga perlu paham bahwa di kromosom itu terdiri atas 2 lengan yang disebut dengan kromatid ganda. Ya, jadi satu lengan kromosom disebut dengan kromosom dengan kromatid tunggal karena dia hanya memiliki satu lengan. Kemudian, jika dia mempunyai 2 lengan disebut dengan kromatid ganda. Ya, tetapi untuk lebih memudahkan kebanyakan untuk kromatid tunggal itu diistilahkan dengan kromatid. Jadi, jika satu lengannya disebut dengan kromatid, kemudian jika 2 lengannya disebut dengan kromosom. Nah, hal ini untuk lebih memudahkan adik-adik untuk memahami perbedaan antara kromatid dengan kromosom. Tetapi pada dasarnya kromatid itu merupakan kromosom dengan kromatid tunggal karena dia hanya memiliki satu lengan. Kemudian jika dia mempunyai 2 lengan disebut dengan kromatid ganda. Tetapi untuk lebih memudahkannya diistilahkan dengan kromosom. Tapi begitu ya adik-adik konsepnya antara kromatin, kromatid, dan kromosom. Nah, selanjutnya pembelahan sel secara mitosis. Nah, adik-adik untuk fase profase 1 di situ telah menjadi 2 sentriol. Nah, sentriolnya itu dari mana, Kak? Nah, jadi adik-adik perlu paham bahwa awalnya satu sentrosom itu terbagi menjadi 2 sentriol. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar. Nah, awalnya sentriol ini dia akan mengalami pergerakan ke arah kutub yang berlawanan. Sedangkan membran nukleusnya ini mulai memudar. Nah, mengapa demikian? Karena bagian dalamnya akan dipisahkan pada bagian inti selnya. Nah, pada bagian inti sel ini ada yang disebut dengan kromatin atau benang-benang halus. Kemudian untuk fase profase 2, nah sentriolnya ini telah bergerak ke arah kutub yang berlawanan dan saling menjauh satu sama lain. Nah, di tahap ini yang awalnya kromatinnya tidak kelihatan, dia sudah mulai kelihatan. Karena di tahap profase 2 ini kromatin sudah mulai menebal menjadi kromosom. Tetapi kromosomnya ini masih saling tumpang tindih ya adik-adik sehingga tidak begitu kelihatan.
Kemudian selanjutnya adalah prometafase. Nah, adik-adik, prometafase ini berasal dari gabungan antara profase akhir dan awal metafase. Nah, di fase ini membran nukleusnya sudah semakin memudar dan mulai terbentuk kromosom. Di sini kromosomnya sudah jelas terlihat. Nah, kromosom mulai bergerak ke arah bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian, sentriol di sini sudah berada pada kutubnya masing-masing. Kemudian untuk tahapan metafase, di sini kakak sudah gambarkan dengan jelas ya adik-adik bahwa di tahapan metafase ini kromosomnya sudah berjejer di bidang ekuator. Mengapa demikian? Karena di tahapan ini benang-benang sentriol mengikat masing-masing bagian kromosomnya sehingga kromosom itu sudah berada pada bidang ekuator. Selanjutnya ada anafase. Nah, di tahap anafase ini kromosomnya sudah mulai terpisah. Yang awalnya telah bergabung di tahap metafase, selanjutnya akan berpisah di tahap anafase karena ditarik ke ujung oleh benang-benang sentriol. Kemudian tahap akhir dari pembelahan sel mitosis ini adalah telofase, di mana tahapan telofase ini sudah terbentuk dua sel anakan. Nah, sentriol yang awalnya dua di sini sudah kembali menjadi sentrosom. Di sini pada masing-masing selnya. Kemudian mulai terbentuk lagi yang namanya membran nukleus dan nanti akan ada lagi kromosom. Nah, jadi adik-adik begitu seterusnya fase dari pembelahan mitosis. Semoga adik-adik paham ya. Nah, selanjutnya adalah pembelahan sel secara meiosis. Nah, adik-adik perlu adik-adik pahami bahwa pembelahan sel meiosis dan mitosis pada dasarnya sama, tahapan-tahapannya juga sama, proses-prosesnya juga sama. Tapi apa yang membedakan antara keduanya? Nah, perbedaannya untuk meiosis dia terjadi dua kali tahapan. Ada meiosis 1 dan ada meiosis 2, sedangkan di mitosis hanya satu kali tahapan saja. Nah, di meiosis 1 ini terjadi proses pemisahan kromosom homolog dan di meiosis 2 terjadi proses pemisahan kromatid bersaudara. Nah, di tahap awal ini kita berbicara mengenai kromosom, sedangkan di meiosis 2 kita berbicara mengenai kromatid. Nah, adik-adik, untuk fase profase 1 di meiosis pertama ini, adik-adik perlu garis bawahi bahwa di profase itu hasil akhirnya adalah terbentuk kromosom. Jadi, adik-adik antara fase mitosis dan meiosis itu sama saja. Nah, selanjutnya ada fase metafase. Nah, metafase ini kromosomnya sudah berjejer pada bidang pembelahan, kemudian anafase 1, kromosom homolognya sudah mulai memisah dan dan bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian disusul tahapan telofase 1 yang merupakan juga tahapan sitokinesis yang menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang haploid. Nah, begitupun dengan tahapan meiosis 2, tetapi kita menggunakan istilah kromatid ya. Nah, misalkan di profase 1 itu kromatid sudah bergerak ke bidang pembelahan atau bidang ekuator, kemudian metafase 2 kromosom berjejer pada bidang ekuator, kemudian pada anafase 2 kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan hingga ke telofase 2. Jadi adik-adik sangat mudah bagi adik-adik untuk memahami proses pembelahan sel yang terjadi secara meiosis jika adik-adik sudah memahami proses pembelahan sel pada mitosis. Karena pada dasarnya sama saja ya, cuma yang membedakan antara meiosis dan mitosis adalah jumlah tahapannya. Pada meiosis itu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, adik-adik, dari seluruh penjelasan kakak dari awal hingga akhir, kita sama-sama bisa mengetahui bahwa adanya perbandingan dan perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, untuk tujuan dari mitosis itu sendiri, dia bertujuan untuk perbanyakan sel dan pertumbuhan.
karena dia terjadi pada sel-sel tubuh atau autosom. Sedangkan untuk meiosis, dia bertujuan untuk membentuk sel kelamin atau gamet karena dia itu terjadi pada sel-sel kelamin dan atau gonosom. Nah, dari tempat terjadinya pada mitosis, nah untuk tumbuhan, mitosis terjadi di jaringan meristematis. Nah, adik-adik, jaringan meristematis itu merupakan suatu jaringan yang masih aktif membelah, yang selalu membelah. Nah, misalnya di ujung batang, di ujung akar, dan juga kambium. Dan pada hewan terjadi di sel-sel somatik atau sel tubuh. Nah, kemudian untuk tempat terjadinya meiosis itu pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, dan pada hewan terjadi di alat kelamin. Kemudian tahap pembelahan. Untuk meiosis, dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti dengan induknya. Sedangkan meiosis, 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induknya. Kemudian untuk hasilnya, pembelahan mitosis terjadi melalui serangkaian tahapan-tahapan, baik itu profase hingga tahap telofase. Kemudian untuk meiosis terjadi melalui dua rangkaian tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kakak berikan ke kalian dapat kalian pahami dengan baik. Sebagai bukti jika adik-adik telah menyimak videonya sampai akhir, silahkan tuliskan nama, NIS, dan kelas kalian pada kolom komentar di bawah. Dan juga jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, adik-adik, untuk tugas kalian, silahkan kalian lihat kembali pada bagian awal video ini. Di sana kakak telah menitipkan 4 indikator yang akan adik-adik kerjakan. Silahkan dikerjakan keempat indikator tersebut di buku catatan kalian masing-masing. Dan untuk nomor 2 dan nomor 4 yang menggunakan gambar, silahkan adik-adik gambar dengan baik, gambar dengan semenarik mungkin terkait dengan tahapan-tahapan mitosis dan meiosis, kemudian jelaskan tahapan-tahapan tersebut. Nah, untuk pengumpulannya sama dengan minggu-minggu sebelumnya, silahkan kalian foto tugasnya kemudian upload di grup WA. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.